Oke, kali ini kita akan membahas fitur n-grams atau clusters. Dan kedua istilah itu merujuk kepada hal yang sama, yaitu satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, ataupun juga disebut multikata. Kita klik saja, dan kita coba fitur yang basic dulu. Kita dapat memilih panjang dari n-grams, yaitu terdiri dari 2 sampai 6 kata. Dan saya memilih corpus brown karena ukurannya yang relatif kecil, yaitu 1 juta kata dibandingkan dengan BNC, karena semakin besar jumlah korpusnya, maksudnya ukuran korpusnya, maka proses ekstraksinya akan lama juga, semakin lama. Kita klik. Ini dia daftar dari n-grams. Ada yang terdiri dari 3, ada yang 4. Jumlah keseluruhannya yaitu 9.419 n-grams di corpus brown ini. Itu kita dapat mendownloadnya dengan 4 format, dan kita akan mencoba nes n-grams, yaitu mengelompokkan n-grams yang lebih kecil ke n-grams yang lebih besar. Kita juga dapat mengklik sesuai dengan keinginan, apakah menampilkan frekuensi permilian atau distribusi dan lain-lain. Kita coba ini. Nah, yang tadinya n-grams itu disusun berdasarkan frekuensi, kini berubah berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Dapat dicek. Nah, tentu n-grams yang lebih pendek ukurannya akan dimasukkan kepada n-grams yang lebih panjang, karena dia adalah bagian dari n-grams ini, atau istilahnya overlap. Seperti itu. Kita juga dapat menggunakan fitur advance untuk mengatur threshold atau ambang batas yang kita perlukan. Misalnya frekuensi jangan 5, karena n-grams yang tentunya dari 5 sampai ke atas itu dihitung. Jadi sebarannya atau kemunculannya itu dapat kita batasi. Misalnya frekuensi minimal 20. Oke, kita harus merefresh dulu agar dapat memprosesnya. 20, klik go. Tentu jumlah n-grams akan berkurang jadi 747. Kita juga dapat melihat n-grams yang tidak berbentuk kata namun berbentuk lema atau kata dasarnya, atau tag atau lempos. Kita coba tag terlebih dahulu karena lema mungkin sudah lebih akrab ya. Seperti ini dia, ada pola-pola yang muncul seperti conjunction, determiner, dan adjective. Dan tag setnya dapat dilihat tentu di sini. Kita dapat melihat tag set, atau yang belum tahu apa itu lempos, kita bisa klik. Ini dia. Ini adalah contoh dari kata dog. Ini adalah dog juga, tapi bentuk dasar tanpa S. Tagnya adalah noun. Dan lemposnya dog dan simbol N ini, yaitu menunjukkan noun, lema, dan part of speech. Seperti itu. Untuk mencari tag setnya tentu sangat mudah. Teman-teman dapat mencarinya di sini untuk mencari tag set yang digunakan oleh Sketch Engine. Tentu ada beberapa tag set seperti Pantry Bank, Clause 5, Clause 7. Seperti itu. Itu dapat dicek sendiri. Gitulah. Dan kita juga dapat menggunakan fitur
yaitu starting with letters. Misalnya kata yang hanya A saja, jadi yang n-grams yang keluar adalah kata yang berawalan dari A. Mohon maaf, huruf yang berawalan dari A. Ini yang berakhiran dari A. Atau yang mengandung kata A. Itu lebih banyak nanti hasilnya. Dan juga dimulai dari suatu kata. Misalnya kata the. Seperti itu. Ini juga sama. Ini regular expression. Ada pola-pola tertentu yang bisa kita masukkan. Atau memasukkan list. Satu kata per baris. Kita coba saja yang ini. Kata the. Klik go. Tentu tidak ada hasilnya. Dan teman-teman juga dapat menguji coba, bahkan menggunakan korpus sendiri untuk mengekstrak n-grams. Tentu banyak fitur di sini yang dapat digunakan, termasuk lowercase. Jadi ada huruf kapital di awal, biasanya di awal kalimat itu dihitung sebagai lowercase. Tinggal diklik saja, atau menyingkirkan kata-kata tertentu di sini. Seperti itu, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan di kolom komentar.